Shalom, perkenalkan nama saya Amos Cornelius dengan NIM 71 2025 034. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang kekristenan etnis di Tionghoa, terutama Tionghoa di Pulau Jawa, dengan fokus kepada sejarah gereja GKI Jawa Tengah berdasarkan buku benih yang tumbuh karya SH Widaya Pranawa. Topik ini penting, Mbak. Topik ini sangat penting karena sejarah kekristenan Tionghoa di Jawa tidak membahas tentang masuknya orang Tionghoa ke dalam iman Kristen. Pembahasan ini juga menunjukkan proses terbentuknya identitas gereja. Identitas itu berpengaruh oleh latar etnis, bahasa, budaya, organisasi, dan kehidupan iman jemaat. Dalam sejarah gereja GKI Jawa Tengah, masyarakat Tionghoa Kristen tidak hanya menjadi tempat penerima pelayanan zeding, tetapi juga menjadi aktif dan juga menjadi pelaku yang aktif yang membangun persekutuan, menata organisasi, dan membangun pelayanan gereja. Sejarah ini juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan gereja Indonesia tidak hanya hadir dari pelayanan misionaris barat kepada masyarakat lokal. Dalam konteks GKI Jawa Tengah, gereja bertumbuh melalui respon aktif masyarakat Tionghoa penarakan. Mereka menerima Injil, membentuk komunitas iman, membangun struktur gereja, dan ikut meneruskan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu pembahasan ini diarahkan pada satu pertanyaan utama, bagaimana kekristenan etnis Tionghoa di Pulau Jawa bertumbuh dari komunitas berbasis etnis menjadi semakin terbuka dan menjadi panggilannya di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Melalui presentasi ini, kami dan teman-teman lainnya juga akan membahas latar belakang masyarakat Tionghoa, proses penaburan Injil, pembentukan gereja, perubahan nama menjadi Gereja Kristen Indonesia, serta relevansi sejarah ini bagi gereja Indonesia pada masa kini. Itu saja dari pendahuluan dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan dan saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu poin A, buku benih yang tumbuh sebagai sumber utama. Nah, pada bagian pertama, makalah ini menggunakan buku benih yang tumbuh karya SH Widya Pranawa sebagai sumber utama. Nah, buku ini dipakai karena membahas secara khusus sejarah perkembangan, identitas, dan karakter GKI Jawa Tengah. Buku ini juga membantu kita untuk melihat latar belakang terbentuknya GKI Jawa Tengah, termasuk aspek organisasi gereja, sejarah, lingkungan sosial, dan kesadaran gerejawi yang berkembang. Namun, buku ini memiliki keterbatasan, teman-teman. Pembahasannya lebih banyak berfokus pada GKI Jawa Tengah, sehingga belum tentu mewakili seluruh pengalaman kekristenan Tionghoa di Pulau Jawa. Karena itu, makalah ini juga memakai sumber pendukung lain tentang sejarah gereja Tionghoa dan dinamika sosial politik jemaat Tionghoa di Jawa. Jadi teman-teman, intinya GKI Jawa Tengah terbentuk melalui perjumpaan 3 hal. Yang pertama itu komunitas Tionghoa peranakan. Yang kedua masyarakat Jawa. Dan yang ketiga adalah pelayanan zeding. Nah, 3 hal ini teman-teman membentuk karakter awal gereja pada saat itu. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang etnis dan masyarakat Tionghoa di Jawa. Bagian ini penting karena membantu kita memahami mengapa GKI bertumbuh dengan karakter pelayanan yang khas. Sebelum menggunakan nama Gereja Kristen Indonesia atau yang disebut GKI, gereja ini dikenal dengan nama Tionghoa Kie Tok Kau Hui atau THKTKH yang berarti Gereja Kristen Tionghoa. Nama ini menunjukkan bahwa pada awalnya gereja berkembang di tengah masyarakat Tionghoa, khususnya di Tionghoa Peranakan di Pulau Jawa.
Tionghoa Peranakan adalah keturunan masyarakat Tionghoa yang telah lama menetap di Nusantara, sehingga mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat. Mereka mempertahankan beberapa tradisi Tionghoa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga menggunakan bahasa Melayu maupun bahasa daerah serta hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, Timur asing, termasuk Tionghoa, dan pribumi. Akibatnya, masyarakat Tionghoa Peranakan memiliki posisi yang unik. Mereka dekat dengan budaya lokal, tetapi dipandang sebagai kelompok yang berbeda dalam sistem sosial kolonial. Kondisi ini turut mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Latar belakang tersebut mempengaruhi cara gereja melakukan pelayanan. Gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga menyesuaikan pelayanannya dengan bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, pelayanan dilakukan melalui penggunaan bahasa yang mudah dipahami, pendidikan, kunjungan keluarga, serta pembinaan jemaat. Pendekatan yang kontekstual inilah yang membuat pelayanan gereja lebih mudah diterima. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan di GKI Jawa Tengah tidak terlepas dari kemampuannya memahami konteks masyarakat di Tionghoa Peranakan, identitas etnis, budaya, bahasa, dan kondisi sosial mereka menjadi dasar yang membentuk pola pelayanan gereja pada masa awal hingga akhirnya GKI dapat berkembang seperti yang kita kenal sekarang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poin C, yaitu periode penaburan dan penyamaian pada tahun 1866 sampai 1933. Periode ini disebut sebagai masa penaburan dan penyamaian. Penaburan berarti Injil mulai diperkenalkan melalui pendidikan, relasi pribadi, kesaksian, dan penjumpaan dengan para pekabar Injil. Penyamaian berarti mulai terbentuk persekutuan kecil yang belum mapan tetapi sudah memiliki dasar iman dan kehidupan bergereja. Pada masa ini, pelayanan kepada masyarakat Tionghoa belum menjadi prioritas utama sebuah badan zending. Namun, perhatian terhadap orang Tionghoa mulai berkembang. Injil diperkenalkan melalui sekolah, persekutuan rumah tangga, gereja yang sudah lebih dulu berdiri, dan hubungan langsung dengan para pekabar Injil. Hal ini sangat penting pada masa itu karena munculnya orang-orang Tionghoa yang tidak hanya menjadi penerima Injil, tetapi juga ikut menyebarkan Injil. Beberapa tokoh Tionghoa berperan sebagai perintis dan pemimpin jemaat. Jadi, gereja Tionghoa tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi gereja bertumbuh melalui proses panjang yang melibatkan sending barat, pendidikan Kristen, persekutuan kecil, kesaksian keluarga, dan partisipasi aktif dari masyarakat Tionghoa. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu masa pembentukan gereja pada tahun 1933 hingga tahun 1945. Jadi periode 1933 sampai 1945 ini merupakan masa yang penting bagi jemaat Kristen Tionghoa di Indonesia pada saat itu, karena pada saat itu jemaat Kristen Tionghoa ini mulai berubah dari persekutuan semula bersifat lokal, kemudian menjadi lembaga gereja yang lebih teratur dan mandiri. Pada masa ini pula jemaat TKH atau Tionghoa pada saat itu mulai berkembang di beberapa kota penting seperti di Salasangrah dan Magelang dan Yogyakarta, di mana jemaat-jemaat ini juga mulai membentuk suatu komunitas gerejawi yang lebih jelas secara organisasi dan struktural. Kemandirian gereja itu pun semakin terlihat pada tahun 1936, di mana dengan membentuk struktur gereja regional, yaitu Klasis Jogja di wilayah selatan dan Kue di wilayah utara. Struktur ini membantu mengatur kehidupan jemaat, kemudian pelayanan sakramen, pembinaan iman, dan hubungan antar jemaat. Kemudian pada tahun 1939, pelayanan kebangunan rohani oleh Dr. John Sung, ini merupakan seorang
pendeta asal Tiongkok memberikan pengaruh besar, di mana khotbahnya menekankan pertobatan, pengakuan dosa, pembaruan moral, dan kesungguhan hidup. Hal ini juga memperkuat komitmen rohani jemaat Tionghoa pada saat itu. Nah, kemudian kita masuk pada tahun 1942, di mana tahun ini bertepatan dengan pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua di Indonesia, di mana pada masa ini gereja-gereja di Indonesia, salah satunya gereja Tionghoa ini menghadapi banyak tekanan. Namun dari tekanan itu justru mempercepat kemandirian gereja. Jadi ketika dukungan Sending Barat berkurang atau bahkan menghilang selama pendudukan Jepang, jemaat lokal itu harus mengambil tanggung jawab untuk lebih bertanggung jawab dalam peribadahan, kemudian pembinaan dan juga pelayanan. Sehingga dengan kedatangan Jepang dan berkurangnya pengaruh daripada Sending Barat itu mempercepat proses kepemimpinan dari kemandirian daripada gereja-gereja Tionghoa. Itu saja. Terima kasih. Kemudian poin E, masa penemuan diri dan perubahan nama 1945 sampai 1956. Setelah Indonesia merdeka, THK-TKH memasuki masa penemuan diri. Gereja mulai memikirkan kembali identitasnya. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah gereja hanya menjadi gereja etnis Tionghoa atau ikut mengambil bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia? Pada 7-8 Agustus 1945, Sinode pertama dibentuk di Magelang. Sinode ini penting karena menjadi wadah pengambilan keputusan bersama bagi jemaat-jemaat yang sebelumnya tersebar. Melalui sinode, gereja mulai bergerak menuju kemandirian kelembagaan. Pada tahun 1950, peraturan gereja yang baru disahkan dalam sidang sinode 3 di Solo. Peraturan ini mengatur jabatan gerejawi, persidangan, asas pengajaran, sakramen, ibadah, dan disiplin gereja. Hal ini menunjukkan bahwa gereja sedang membangun tata gereja yang lebih matang. Perubahan besar terjadi pada tahun 1956 ketika Sinode di Purwokerto memutuskan perubahan nama menjadi Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Perubahan ini bukan sekedar penggantian nama, ini menunjukkan perluasan identitas gereja. Gereja tidak lagi ingin dibatasi sebagai gereja yang satu etnis saja, tetapi ingin melayani masyarakat dengan lebih luas. Baik, kita lanjut kepada poin F, menghayati misi gereja dan gereja dalam dunia pada tahun 1965 sampai 1970. Setelah memakai nama Gereja Kristen Indonesia, Gereja GKI Jawa Tengah mulai menghayati misinya dalam dunia. Misi gereja tidak hanya dipahami sebagai penginjilan, tetapi juga sebagai panggilan untuk hadir melayani, bersaksi, dan bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Gereja mulai sadar bahwa dirinya bukan unsur asing di tanahnya sendiri. Gereja juga mulai sadar bahwa perubahan yang terbentuk pada saat itu, perubahan itu juga terlihat dalam kehidupan internal gereja. Sejak pada tahun 1960, gereja mulai membuka ruang besar bagi perempuan dalam jabatan pelayanan, seperti penginjilan, menjadi tua-tua, ataupun menjadi seorang syamas. Ini menunjukkan bahwa perluasan pemahaman tentang siapa yang dapat melayani di gereja itu semakin luas karena sudah ada mulai keterbukaan. Pada masa ini juga keterbukaan itu pun juga tampak dalam hubungan antar gereja. Pada tahun 1962 dibentuknya Sinode AM GKI se-Jawa yang mempertemukan GKI Jawa Barat dan GKI Jawa Tengah dan GKI Jawa Timur. Sinode A memperkuat kerjasama, keesaan, dan pelayanan bersama. GKI Jawa Tengah juga mulai terbuka secara ekumenis dan sosial. Gereja tidak hanya membangun dirinya sendiri, tetapi juga mulai mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai kesimpulannya, sejarah GKI Jawa Tengah berawal dari pelayanan kepada komunitas Tionghoa di Pulau Jawa. Gereja ini awalnya dikenal sebagai Tionghoa Kieto Kauhwe, lalu berkembang melalui penyebaran Injil, pembentukan jemaat,
pembangunan struktur gereja, pembentukan sinode, sampai kepada perubahan nama Gereja Kristen Indonesia. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan gereja dipengaruhi oleh Zending Barat dan partisipasi aktif dari masyarakat Tionghoa. Mereka tidak hanya menerima Injil, tetapi membangun persekutuan dan membentuk kehidupan bergereja. Namun, perubahan ini tidak menghapus akar sejarah dari masyarakat Tionghoa. Justru identitas ini diperluas agar gereja tidak berhenti pada batas etnis semata. Jadi, pelajaran utama dari materi ini adalah gereja boleh hadir dari komunitas tertentu, tetapi panggilannya tidak boleh berhenti untuk kelompok itu saja. Gereja perlu terbuka, melayani, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin G, kekristenan Tionghoa dalam bingkai GKI Jawa Tengah. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan, kekristenan etnis Tionghoa di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan dari komunitas yang berakar pada identitas etnis menuju gereja dengan pelayanan yang lebih luas. Nah, pada masa awal, identitas Tionghoa sangat kuat karena gereja lahir untuk melayani masyarakat Tionghoa. Nah, bahasa, jaringan sosial, dan pengalaman hidup komunitas Tionghoa menjadi sarana penting bagi pertumbuhan iman Kristen. Namun, seiring perubahan sosial dan politik di Indonesia, gereja tidak berhenti pada identitas etnis saja. Gereja mulai membangun struktur, membentuk sinode, merumuskan tata gereja, dan mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Hal penting yang dapat dipelajari adalah bahwa identitas etnis menjadi dasar sejarah, tetapi bukan batas pelayanan. GKI Jawa Tengah mampu berkembang menjadi bagian dari gereja Indonesia yang lebih luas tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dengan kata lain, sejarah GKI Jawa Tengah memperlihatkan bahwa gereja etnis dapat bertumbuh menjadi gereja yang nasional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Oke, kita akan masuk ke tangkapan kritis. Nah, menurut kami, sejarah kekristenan etnis Tionghoa di Jawa memberi pelajaran penting bagi gereja masa kini. Di satu sisi, identitas etnis dapat menjadi jembatan yang efektif untuk pekabaran Injil. Nah, pada masa awal THK-TKH, Ikatan Keluarga, Bahasa, dan Jaringan Sosial Masyarakat Tionghoa membantu penyebaran iman Kristen. Namun, identitas etnis juga dapat menjadi masalah jika berubah menjadi sikap tertutup. Nah, gereja dapat terlihat eksklusif dan hanya milik kelompok tertentu. Karena itu transformasi THK-TKH menjadi GKI Jawa Tengah penting karena gereja tidak menolak akar budayanya, tetapi memperluas panggilannya dalam konteks Indonesia yang plural. Nah, tanggapan kritis lainnya adalah sejarah gereja tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang misionaris Barat. Kita juga perlu melihat peran jemaat lokal, perempuan, keluarga, dan orang awam. Dengan begitu, sejarah gereja dapat dibaca secara lebih utuh dan seimbang.